sudah ya. Jadi yang pertama itu kan mungkin ini sudah tidak asing lagi juga buat teman-teman, karena di SMA sepertinya dapat, dan seharusnya di mata kuliah matematika itu teman-teman juga dapat kalau dosennya menyampaikan materi secara lengkap. Biasanya itu ada. Jadi gerbang logika ini seperti yang teman-teman ketahui itu memang mempunyai input dan juga output. Kemudian di sini ini hanya mengenal bilangan biner yaitu 0 dan 1. Tetapi untuk inputnya itu tidak terbatas. Input itu tidak terbatas dan outputnya itu juga hanya satu saja. Jadi yang untuk gerbang logika atau fungsi-fungsinya yang akan kita pelajari nanti ada AND, OR, NOT, kemudian ada not AND, not OR atau biasanya disingkat NAND dan NOR, ada exclusive OR, dan ada juga nanti exclusive NOR. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi untuk gerbang logika ini memang masing-masing fungsi ini punya simbol sendiri-sendiri. Jadi nanti teman-teman perhatikan dengan baik. Nah, kalau yang seperti kita ketahui untuk komputer digital itu memang kan diintegrasi gabungan dari beberapa IC. Nah, di situ, nah inilah fungsinya gerbang-gerbang. Ini salah satu menjadi fungsi dari gerbang logika. Kemudian yang pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah gerbang NOT ataupun negasi. Jadi kalau misalnya inputnya 1, berarti outputnya nanti adalah 0. Begitupun sebaliknya. Nah, ini simbolnya untuk gerbang logika NOT. Jadi A itu untuk yang di sini ini adalah sebagai input dan B itu adalah sebagai output. Nah, kalau misalnya ini inputnya ini kita 1, berarti B ini adalah 0, atau B itu bisa disimbolkan dengan negasi dari A. Kemudian untuk gerbang N, nah jadi sama seperti yang teman-teman ketahui, kalau N ini akan bernilai 1 apabila kedua inputannya itu bernilai 1. Bisa untuk simbolnya ini ya. Simbol gerbang logikanya ini seperti ini. Jadi ini lurus, kemudian ini baru setengah lingkaran. Nah, A dan B ini sebagai inputannya, C-nya ini sebagai outputannya. Jadi C bisa dituliskan di dalam fungsi seperti ini. Kemudian ini tinggal disesuaikan aja. Ini nanti ya kita praktekkan sama-sama. Kemudian untuk gerbang NOT AND, jadi ini mempunyai keluaran 0 bila semua masukan pada logika 1. Jadi kebalikannya dari N. Kalau di sini kalau N itu kedua akan bernilai 1 bila inputannya itu adalah 1. Tapi kalau NOT N itu akan bernilai 1 apabila kedua inputannya itu adalah 0. Kemudian ini untuk simbolnya, jadi simbolnya N, kemudian di depannya ada lingkaran kecil. Kalau kita tuliskan di dalam bersamaan, nah J itu akan seperti ini. Kemudian untuk gerbang OR akan memberikan keluaran 1 apabila salah satu masukannya itu bernilai 1. Jadi kalau misalnya diinginkan keluaran bernilai 0, nah maka semua masukan itu harus dalam keadaan 0. Ini gerbang OR. Jadi kalau tadi di gerbang logika N di sininya lurus, tapi kalau ini sedikit cembung. Kemudian ini baru begini.
Nah, disimbolkan kalau dituliskan di dalam fungsi akan seperti ini. Ini kan simbol dari OR. Kemudian NOR, ini akan memberikan keluaran 0 atau outputnya 0 jika salah satu dari masukannya itu bernilai 1. Kalau misalnya kalian mau keluarannya bernilai 1, jadi semua masukan itu harus bernilai 0. Nah, NOR itu sendiri kalau dipanjangkan itu adalah not OR. Jadi not itu kan negasinya, negasi dari OR. Jadi kebalikannya dari OR. Nah, ini kalian lihat di sini kalau biasanya OR saja kan ini akan bernilai 1, sini 1, sini 1. Tapi karena ini not OR berarti kebalikannya dari situ. Kalau inputnya 0, 0, outputnya 1. Inputnya 0, 1, ini 0, 0, 0. Nah, kalau dituliskan ini akan seperti ini. Jadi negasinya di sini itu bergabung. Kemudian ada namanya exclusive OR. Jadi ini akan memberikan outputnya 1 jika masukannya mempunyai keadaan yang berbeda. Nah, jadi kita lihat di tabel kebenaran outputnya 1 apabila inputannya itu bernilai beda. Jadi kalau yang 1 0, yang 1 1 baru dia menghasilkan 1, tapi kalau inputannya bernilai sama, misalnya di sini 0 0 dan di sini 1 1, outputnya itu akan bernilai 0. Simbolnya kalau tadi OR itu hanya sambungannya itu hanya 1, nah kalau di sini sambungannya itu ada 2 seperti ini. Kalau kita tuliskan, nah itu kalau OR saja itu dengan tanda plus, kalau eksklusif OR itu dengan plus tetapi di dalam lingkaran. Yang terakhir yaitu ada XNOR atau exclusive not OR. Jadi kebalikannya dari XOR atau exclusive OR akan memberikan keluaran 1 jika masukannya mempunyai keadaan yang sama. Nah, ini tabelnya. Nah, kalau tadi simbol exclusive OR, kemudian depannya ditambahkan dengan lingkaran. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Oke, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman catat atau di foto nih? Bisa mengikuti? Bisa, Kak. Bisa ya. Oke, kemudian kita coba untuk merancang diagram nalar dan fungsi bool. Jadi kita mengimplementasikan fungsi-fungsi logika ini ke dalam untayan elektronika logika. Jadi kalau misalnya kita diminta nih yang pertama, kalian diminta untuk menggambarkan gerbang logikanya. Jadi ada persamaan, kita lihat persamaan yang pertama ada ABC, kemudian ditambah dengan atau diorkan dengan negasi A, NB, N negasi C, kemudian OR A, N negasi B. Jadi supaya kita bisa praktek, saya praktekkan melalui HP. Nanti teman-teman bisa melihat di layar ya. Jadi sebelumnya silahkan teman-teman catat dulu soal-soalnya. Ada 1, 2, 3, D, W, dan S. Mau dicatat atau difoto tidak masalah. Jadi
Eh, bisa didengar suara saya melalui handphone? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Ya, jadi sebentar saya matikan dulu. Jadi untuk supaya kita bisa praktek untuk menggambarkan bagaimana gerbang logika, ini saya akan pindahkan dulu share screen-nya melalui handphone. Jadi teman-teman sebentar ya. Apakah sudah bisa tampil di layar teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Bisa. Ya. Oke, jadi untuk yang soal pertama tadi kita punya D sama dengan ABC A dan C or A. Nah, soalnya seperti ini. Kemudian kira-kira mana nih yang akan kita kerjakan terlebih dahulu? Bisa? Ada yang tahu? Kembali lagi ke ketentuan yang ada di matematika ya, antara kali dengan tambah, itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kalinya. Jadi yang akan kita kerjakan terlebih dahulu, kita akan mengerjakan yang ini. Belum berubah nih. Sebentar saya matikan dulu. Ini ya, kita kerjakan dulu yang ABC, kemudian yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini, baru nanti kita orkan masing-masing. Jadi kalau misalnya ada input A, B, dan C, di sini inputannya itu adalah bernilai 1. Jadi kalau misalnya kita mau mencari yang pertama yang ada di sini, nah kita tinggal seperti untuk penempatannya itu tidak ada ketentuan yang baku. Jadi terserah kalian mau membentuk rangkaian digitalnya itu seperti apa. Kemudian ini C-nya, karena ini di N kan, berarti kan akan seperti ini bentuknya. Ya, ini outputnya itu adalah A, B, dan C. Kemudian untuk yang kedua ada negasi A, berarti kita harus membulu negasi dari A. Di sini kita buat dulu negasi A kan seperti ini simbolnya. Kemudian negasi B apakah ada? Kita lihat yang kedua dulu deh supaya teman-teman tidak bingung. Kemudian ternyata ada negasi C. Berarti negasi C ada di sini. Boleh kita sambungkan di sini. Untuk negasi C, kemudian kita lihat persamaan yang kedua. Jadi ada negasi A, NB. Ini kita letakkan di sini. Negasi A sudah. Ini negasi B. Ini B dan ini adalah negasi C. Kemudian di sini operatornya itu adalah N. Jadi kita lanjutkan seperti ini. Untuk outputnya itu ada negasi A, B, dan negasi C. Kemudian kita lihat yang ketiga, yaitu adalah A, N, negasi B. Nah, kita tarik aja nih. Ini untuk negasi B kita buat dulu. Kemudian untuk A langsung aja kita tarik di sini ya, supaya gampang.
lanjutkan di bawah aja. Ini untuk A, kemudian ini untuk negasi B. Jadi di N kan. Di sini adalah A, kemudian negasi B. Nah, yang ditanyakan itu adalah persamaan ini secara keseluruhan. Kita sudah dapat yang pertama, kita sudah dapat yang kedua, dan kita sudah dapat yang ketiga. Berarti langsung kita gabungkan aja. Jadi di sini saya tarik di sini ya. Kemudian kita buat simbolnya dari OR. OR itu adalah seperti ini. Nah, di sana. Nah, ini baru kalian tuliskan persamaannya seperti ini. Oke, begitu. Sudah cukup jelas untuk contohnya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, yang lainnya bagaimana? Jelas. Kalau sudah jelas, berarti untuk yang soal kedua, nah ini teman-teman silahkan dikerjakan sekarang. Nanti salah dua orang itu silahkan kalian tampilkan. Nah, itu nanti akan mendapat poin dari saya. Poinnya ada 2 poin, lumayan besar. Oke, bisa dicoba sekarang. Langsung dikerjakan sekarang untuk soal yang nomor 2 ya, yang W. Saya berikan waktu selama berapa menit? 10 menit cukup? Atau 5 menit saja? Menit cukup ya. Nah, kira-kira ada yang mau coba nggak? Salah nggak masalah. Nanti kita perbaiki sama-sama. Ada yang mau mencoba? Kalian ini supaya gampang, jadi kalian coret-coret di kertas kalian. Setelah itu kalian foto, baru kalian present. Atau mungkin kalau kalian menggunakan laptop, setelah kalian foto dengan handphone, bisa kalian kirimkan ke grup atau kirimkan ke saya. Nanti saya yang akan menampilkan. Lima menit dari sekarang ya. Ini soalnya yang kedua. Sorry, ternyata speaker saya dari tadi masih mati. Tadi ada yang ini nggak? Ada yang bilang mau coba nggak? Oke, waktunya sudah habis. Siapa yang mau coba? Kirim jawabannya. Atau mau langsung di present aja, tidak masalah. Nanti kita koreksinya sama-sama. Lumayan nih, dapat poin. Nanti sekalian disebutkan nilainya berapa. 2 poin. 4 poin untuk 2 orang. Ada yang mau coba?
Ada? Oh, nggak ada yang respon nih. Kak, saya mau nyobain nomor 2. Nicholas ya? Iya. Oke, mau nomor berapa? Silakan. Mau dikirim ke kakak atau mau di-present langsung? Saya kirim aja ya. Oke. Bentar. Oke, jadi sekalian aja ya, kita istirahat dulu untuk supaya teman-teman yang muslim bisa menunaikan ibadah sholat maghrib, karena materi kita hari ini lumayan banyak. Jadi kita istirahat dulu selama 10 menit. 13 menit deh, jadi 17.50 kita kembali ke kelas. Kalau misalnya teman-teman yang mau berhemat kuota, silahkan bisa dimatikan dulu. Kita 17.50 kita kembali ke kelas lagi. Jadi sambil kalian bisa mengerjakan tugasnya. Nicholas nanti setelah istirahat saja ya untuk presentnya. Oke, begitu kita istirahat dulu. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman yang menunaikan. Untuk waktu istirahatnya kita sudah selesai. Sekarang kita coba untuk, tadi sudah ada 2 teman yang mengirim jawabannya, jadi akan kita koreksi sama-sama supaya kita juga tahu, teman-teman tahu, mungkin ada yang belum terlalu paham, supaya lebih tahu bagaimana cara kita untuk membuat gerbang logikanya. Jadi ini jawaban untuk nomor 2. Tadi yang menjawab Nicholas. Kemudian kita koreksi dulu untuk soalnya. Jadi sama dengan ini ya. Kita lihat dulu nih. Pertama yang dikerjakan itu adalah ini. Harusnya Y-nya ini negasinya di sini. Kemudian ini kenapa kita kerjakan dulu? Karena kan di sini ada tanda kurungnya. Jadi bukan negasi Y dan Z-nya, tapi Z or negasi Y dulu. Ini sudah ada di sini. Kemudian ini jadi satu kesatuan. Kemudian yang kedua adalah ini. Ini juga jadi satu kesatuan. X dengan negasi dari Y. Ini negasi Y, di sini X. Ini hasilnya, ini sudah oke. Dan yang di sini juga sudah oke. Kemudian ini di N-kan. Ini OR, tanda OR sudah, simbol N. Ini juga udah ya. Jadi inputannya kita punya 3. Nah, sebelum kalau misalnya kalian dapat soal, kalian lihat kembali nih. Kalian punya berapa variabel. Nah, itu nanti yang menentukan inputannya dulu. Nah, setelah itu baru kalian lihat persamaannya satu persatu. Kemudian yang selanjutnya ini dulu yang kita kerjakan. Negasi dari X, N, Z. Negasi dari X. Kita lihat urutannya apakah yang dinegasi. Nah, ini benar ya. Ini sudah oke, Z-nya oke. Di N-kan, simbolnya juga udah. Oke, kemudian ini baru di OR-kan. Nah, ini sudah. Oke, nah ini
sudah betul, urut-urutannya bisa seperti ini. Tapi gambarnya itu tidak harus selalu sama dengan yang seperti ini. Teman-teman bisa dengan desain kalian sendiri, tetapi ingat kembali operator-operatornya dan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini untuk soal yang nomor 2. Kemudian untuk yang soal nomor 3, ini ada teman yang sudah mengirim juga. Jadi kita lihat sama-sama untuk soalnya sambil saya cocokkan dulu. A, kemudian di-N-kan dengan B. Ini B or C. Kemudian di-OR-kan dengan Kak, itu yang punya saya itu B sama C-nya ada plusnya, Kak. Soalnya itu saya lupa nambahin yang di ini ya. B or C ya. Iya itu, Kak. Iya. Kita lihat ke rangkaiannya. Jadi soalnya saya tulis kembali. S sama dengan A, N, B or C. Kemudian A, B, N, C. Nah, kita lihat dulu nih. Yang di dalam kurung paling terdalam itu adalah B, B or C. Kita lihat dulu. B di sini, B-nya di sini. Supaya besok lagi kalau misalnya ini buat semuanya ya, kalau misalnya teman-teman supaya tidak bingung mana yang sudah dikerjakan. Nah, di sini seperti yang punyanya Nicholas tadi, lebih baik kalian tuliskan persamaan di outputnya sini. Nah, di masing-masing output, jadi kalian tuliskan persamaan. Atau misalnya kalian persamaannya ini terlalu panjang nih, bisa kalian misalkan. Nah, di sini kan ini simbolnya S. Kemudian variabelnya itu ada ABC. Nah, kalian menggunakan variabel yang lain. Misalnya untuk D. D itu adalah B di-OR-kan dengan C. Kemudian E adalah A di-N-kan dengan B or C. Nah, kemudian ini kan bisa sederhana kalau kalian tuliskan. Jadi, misalnya nih, ini saya belum lihat gerbang logikanya. Jadi, kalian bisa tuliskan di sini, mungkin ini adalah D, ini mungkin adalah E. Nah, bisa seperti itu. Kemudian persamaannya secara panjang pun ini bisa kalian variabelkan. Misalnya ini H ada sama dengan. Nah, berarti kalian di sini kan tinggal kalian panjangkan. Kemudian di sini adalah ini adalah H. Nggak bisa ya. Ini H. Nah, gitu. Oke, kita cek dulu satu persatu. Jadi yang B or C dulu. B or C. Nah, saya harus ini satu persatu ya. B-nya di sini ada 1, 2, 1. Ini. Ini sepertinya ada yang kurang nih. A, N, Nah, ini OR-nya di mana nih? Belum ada kayaknya. Jadi kalau kita gambarkan ini ya. Kalau kita gambarkan, misalnya nih, tadi saya ulangi dulu. Yang pertama B dengan C. Ini kita temukan di sini B or C ya. Jadi
kalau kalian menggambar gerbang logika, apalagi AND dan OR itu kan ada ya. Kalau AND kan itu lurus, kalau yang OR itu kan lengkung. Nah, jadi kalian harus benar-benar jelas dalam menggambarkannya. Kemudian ini saya tuliskan dulu di sini. Jadi saya variabelkan dulu masing-masing persamaan tersebut. Di sini saya misalkan E itu adalah B or C. Kemudian F itu adalah A, N, B or C. Kemudian G itu adalah negasi A, B. H itu berarti F diorkan dengan G. Terus kemudian I adalah H di-N-kan dengan C. Gitu. Supaya apa? Supaya kita nanti menulisnya itu lebih singkat pada saat di rangkaian logika. Kita lihat nih, B or C itu kan di sini adalah E. Kemudian kita lihat ini A diorkan dengan hasil dari ini. Berarti kita tarik nih ke sini. Ini adalah A. Ini di-N-kan. Hasilnya menjadi F. Kemudian kita cari G dulu. G itu adalah negasi dari A. Kita buat negasi dari A. Ini negasi dari A di N kan dengan B. Jadi B itu bisa kita tarik lagi. Ini di N kan. Ini menjadi G. Kemudian F diorkan dengan G. Hasilnya adalah H. Baru H ini di-N-kan dengan C. Ini N, itu hasilnya adalah I. Nah, kira-kira langkah-langkahnya itu seperti ini. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Kak. Bisa. Yang lainnya bagaimana? Masih bingung nggak? Bisa, Kak. Oke, bisa dipahami ya. Ini untuk jawaban yang untuk contoh soalnya. Kemudian kita kembali lagi ke materi. Jadi kita lanjutkan lagi. Ini untuk contohnya tadi kita sudah bahas. Kemudian untuk latihan 1 itu nanti menjadi tugas teman-teman. Nanti ketentuannya saya jelaskan setelah materi kita selesai. Nah, ini contoh lainnya dari penyederhanaannya, not and dan not or. Ini bisa dituliskan seperti ini. Kan ini kan kalau seperti ini berarti di-N-kan dulu baru dinegasikan, bukan dinegasikan kemudian dinegasikan. Nah, jadi ini di-N-kan dulu seperti yang ada di gambar ini. Sini A, sini B, kemudian di-N-kan. Setelah di-N-kan, nah di sini kan ada negasi, berarti baru dinegasikan. Kalau
kita lihat satu persatu akan seperti ini, tetapi dengan kalau ini kan bisa menjadi not n. Nah, kalau kita bisa langsung menggambarkannya dengan simbol not n-nya ini. Nah, ini cara lainnya bisa seperti itu. Kemudian untuk dalam aturan merancang gerbang logika dengan not and only. Jadi yang langkah pertama itu kalian harus menyederhanakan fungsi bolnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kalian coba untuk memanipulasikan supaya fungsi bolnya ini dalam bentuk sum of product atau OR. Yang ketiga, kalian coba kenakan negasi 2 kali pada fungsi bolnya. Nah, coba kali setelah yang itu, yang terakhir kalian terapkan hukum De Morgan pada negasi bagian dalamnya. Gitu. Ya, sehingga ini contoh-contohnya. Nanti bisa teman-teman sambil pelajari. Kemudian kalau ini kita mau merancang gerbang logika dengan not or only. Ini ketentuan-ketentuannya. Nah, ini hubungan tabel kebenaran dengan gerbang logika. Ini mungkin kita lewati saja. Nah, ini membentuk persamaan dari tabel kebenaran. Nah, jadi kalau misalnya yang kalian lihat itu outputnya itu adalah 1, maka persamaan ini akan mempunyai bentuk sum of product. Jadi misalnya ini ya, nilai A, B, atau C itu sama dengan 1, maka tetap dituliskan ABC saja. Tapi kalau misalnya nilai ABC itu sama dengan 0, berarti kalian tuliskan negasinya. Negasi A, negasi B, negasi C. Kemudian kalau sum of product berarti kan ini kali. Bisa kalian tulis begini aja atau menggunakan tanda titik. Nah, kalau outputnya inputannya 1 berarti outputannya akan seperti ini. Kemudian kalau apabila yang kalian lihat outputnya itu adalah 0, maka bentuk persamaannya itu adalah product of sum. Jadi nilai, kalau misalnya nilainya itu adalah 1, maka dituliskan seperti ini. Apabila terjadi nilainya ABC itu sama dengan 0, maka dituliskan seperti ini. Nah, ini penulisannya. Kemudian untuk latihan 2, kok banyak sekali ya soalnya. Nanti akan saya pilih-pilih kembali. Nanti teman-teman ditunggu saja informasinya. Sepertinya tugas yang di materi ini banyak sekali. Masih ada tugas sampai tugas kelima. Ini lanjutannya, masih tugas. Ini tugasnya juga. Nah, ini sekarang kita berbicara tentang midterm dan max term. Nah, teman-teman masih ingat nggak midterm dan max term? Kalau midterm itu nilainya berapa? Nah, ini sudah ada sebenarnya sih. Oke ya. Kalau max term itu nilainya itu berarti adalah 0. Jangan kebalik, karena kalian biasanya teman-teman yang lain itu mengiranya karena di sini max, oh berarti nilainya yang tinggi nih. Berarti nilainya 1, bukan. Jadi untuk max term itu memang nilainya adalah 0, kemudian untuk midterm itu nilainya adalah 1. Jadi kalau misalnya ada suatu ekspresi logika yang dinyatakan dalam midterm, itu akan memiliki bentuk sum of product. Jadi bentuknya akan seperti ini. Kemudian kalau misalnya ekspresi logika yang dinyatakan itu adalah max term, itu akan memiliki bentuk product of sum. Nah, jadi penulisannya begini. Kemudian untuk midterm simbolnya itu adalah M kecil. Kalau untuk max term itu adalah M besar. Jadi kalau
seperti ini dimulai dari 0. M0, M1, M2, M3. Nah, disesuaikan dengan desimalnya. Bukan secara urutannya. Oh, ini kan baris 1, Kak. Bukan menurut barisnya, tapi menurut desimalnya. Jadi, kalau misalnya ada seperti ini, itu berarti adalah urutannya akan seperti ini. Kemudian, teman-teman, kalau misalnya kita punya, ini kan kita punya 3 variabel. Ada 3 variabel, berarti untuk mendapatkan kita punya berapa baris, masih ingat nggak kita cara menentukannya itu bagaimana dari variabel yang kita punya? Kalau misalnya kita punya A dan B, berarti kan hanya kita punya A dan kita punya B, berarti kan ini hanya ada 0, 0, 1, kemudian di sini ada 0, 1, ini juga ada 0, 1. Nah, berarti kan kita punya 4 baris. Nah, cara menentukannya ini masih ingat nggak bagaimana caranya? Bisa satu orang yang menjawab 1 poin lagi. Banyak poin hari ini. Ingat nggak? Kak, 2 pangkat variabel. NIM-NIM-nya dong. 67 2020 269. Sorry, kecil banget suaranya. 269. Oh, 269. Bagaimana cara menentukannya? 2 pangkat banyaknya variabel. Oke, betul ya. Jadi kalau misalnya kita punya 2 variabel A dan B, berarti ya 2 dipangkatkan dengan 2. Kemudian kalau seperti ini, kita kan punya 3 variabel nih. Ini berarti kita punya 2 dipangkatkan dengan 3. Berarti 2 pangkat N. N itu adalah jumlah variabel yang kalian punya. Kalau misalnya kita punya A, B, C, D, E, oh itu ada 5 variabel. Nah, berarti untuk tabelnya itu berarti kita punya 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, nah itu jumlah barisnya. Kemudian untuk selang-selingnya, nah seperti ini nih. Kalau misalnya kita punya 3 variabel, kan itu ada 8. Ada 8 baris. Berarti 4 baris pertama itu 0, 0, 0. Kemudian untuk variabel pertama. Kemudian 4 baris selanjutnya itu adalah 1. Kemudian yang di kolom pertama itu kan pembagiannya menjadi 2. Kemudian yang di kolom kedua itu pembagiannya menjadi 2 kali lipatnya. Berarti selang-selingnya seperti ini. Nah, 22. Jadi 00, 11, 00, 11. Kemudian yang di kolom terakhir itu biasanya selang-selingnya 11, 01, 01, 01. Begitu. Begitupun kalau misalnya kalian punya 16 nih. 2 pangkat 4. Itu kan ada 16. Berarti untuk yang kolom pertama itu 16 dibagi 2. Oh, 8. Berarti 0 sebanyak 8 baris, kemudian 1 sebanyak 8 baris. Setelah itu, untuk kolom pertama itu kan 8. Berarti di kolom yang kedua 8 dibagi 2. Oh, ada 4 nih. 0 4 baris, 1 4 baris, 0 4 baris, 1 4 baris. Kemudian yang di kolom ketiga itu selang-selingnya 22. Berarti 0 2 baris, 1 2 baris, 0 2 baris, 1 2 baris sampai kolom yang terakhir, sampai baris yang terakhir. Kemudian yang kolom terakhir itu pasti selang-selingnya 11, 01, 01, 01 gitu. Itu caranya dalam menentukan berapa banyak baris yang harus kita buat berdasarkan dari variabel yang kita punya. Nah, itu seperti itu. Kemudian
di sini tergantung nih nanti soalnya apa. Apakah kalian diminta mau mencari minterm atau maxterm? Ingat kalau minterm itu adalah nilainya 1. Berarti kalau nilai dari inputnya itu bukan 1, berarti kalian harus negasikan supaya mendapatkan nilai 1. Nah, kita lihat nih misalnya minterm yang di kolom yang di baris pertama. Ini ya, yang di sini inputannya adalah A0, B0, C0. Berarti untuk mendapatkan minterm itu kita harus balikan negasi A, negasi B, dan negasi C. Operatornya itu adalah N. Nah, ini untuk minterm simbolnya seperti ini, penulisan variabelnya seperti ini. Kalau maxterm ini ya kayak P. Kemudian kalau ini sigma, kemudian untuk penulisan variabelnya itu menggunakan huruf besar. Kemudian untuk maxterm, nah itu kan yang dicari adalah nilainya 0, berarti yang nilainya 1 itu perlu kita negasikan. Kita lihat misalnya di M yang keempat, ini adalah 1, 0, 0. Oh, ternyata A-nya itu masih bernilai 1. Nah, supaya kita mendapatkan A bernilai 0, berarti kita kan harus mencari negasinya. Nah, di sini baru dituliskan negasi A. Untuk B dan C itu sudah bernilai 0, berarti kita tuliskan saja. Nah, operatornya adalah OR. Ini untuk tabel minterm dan maxterm. Nah, ini contohnya nih. Misalnya kita punya persamaan. Nah, ini lihat nih, ini simbol apa? Ternyata ini adalah simbol dari minterm. Jadi kita diminta untuk mencari minterm untuk yang ke-0, ke-4, ke-5, dan ke-7. Itu. Jadi kalian coba lihat kembali nih untuk yang ke-0. Nah, di sini ternyata ini negasi semua. Jadi perlu dinegasikan. Kemudian kita lihat yang ke-4. Nah, yang ke-4 di sini A, negasi B, negasi C. Ini dapat yang di sini, ke-5 pun juga kalian coba lihat. Kemudian yang terakhir ini, nah operatornya baru kalian gabungkan dengan OR. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, kalian diminta nih dari tabel kebenaran ini. Maaf ya, ini otomatis nyoret-nyoret gini kalau pakai mouse yang di PC. Kemudian kalian diminta untuk menentukan maxterm. Nah, kalian ingat-ingat kembali nih, maxterm itu kalau hasilnya apakah 0 atau 1. Oh, maxterm itu ternyata yang hasilnya 0. Berarti dari hasil yang ini, kalian cari nih yang bernilai 0. Ada di yang pertama, kedua, ketiga, dan juga yang ke-6. Kemudian kalian tuliskan dulu untuk maxterm 1, 2, 3, 6. Nah, kemudian kalian lihat kalau maxterm kan di sini OR baru digabungkan dengan N. Nah, kalian lihat nih satu persatu persamaannya, kalian tuliskan dulu, baru kalian digabungkan dengan N-nya. Nah, ini contohnya. Ini masih ada latihannya lagi. Jadi nanti ditunggu saja di Google Classroom mana yang harus kalian kerjakan. Kalau kalian kerjakan semuanya, baik itu kelompok ataupun individu, pasti memakan waktu yang lama sekali. Nanti akan saya pilih-pilih lagi. Nah, ini ada juga fungsi yang terdefinisi tidak lengkap. Jadi sebuah sistem digital yang besar itu biasanya kan dibagi dalam beberapa jaringan. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada jaringan N1 itu bisa menjadi inputan untuk jaringan yang N yang kedua. Jadi bisa diasumsikan bahwa output dari N1 itu tidak memberikan semua nilai kombinasi yang mungkin untuk A, B, dan C. Nah, ini contohnya
nanti bisa teman-teman baca aja sambil dipahami. Kemudian ini penjelasannya juga sudah ada dan ada latihannya lagi. Begitu, sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita hari ini? Adakah yang mau ditanyakan? Belum ada. Untuk absensi, teman-teman bisa absensi sekarang.